Sesungguhnya Islam adalah agama persatuan. Dengan Islam, Allah telah mempersatukan hati setelah terjadi permusuhan. Allah Ta'ala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana." Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kalian dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara satu sama yang lainnya. Dengan Islam, Allah telah menyatukan kaum Ansor setelah berpecah belah, dan terbentuklah persatuan di antara kaum muslimin. Persatuan tersebut bermula dari persatuan akidah yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamaksaktum bihima." Telah aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, taraktu fikum ma in tamasaktum bihi lang tadillu ba'di abadan, kitab Allah wa sunnati. Telah aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk kembali untuk berpegang pada keduanya jika terjadi perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Ketika terjadi perbedaan pendapat dalam suatu permasalahan, maka hendaklah Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tolak ukurnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Allah mencela terjadinya perselisihan dan permusuhan, perdebatan yang antara hak dan batil. Allah berfirman, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dalam surat Al-Imran, Ali Imran ayat 103. Dalam surat Al-Imran juga, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datangnya keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Dalam surat Al-An'am Aidon ada ayat Al-Quran yang menerangkan, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Hadirin rahimakumullah, hati telah bersatu, kelompok-kelompok telah melebur menjadi satu,
Fanatisme telah lenyap dan kini semua wajah dengan tulus menghadap Allah yang telah menciptakannya, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah menciptakan segalanya yang ada, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Dengan ini, umat Islam bergerak untuk mengeluarkan manusia dari peribadatan manusia kepada manusia, menuju peribadatan kepada Allah, Rabbun Nas, Rabb manusia. Dari kesempitan dunia menuju ke lapangan akhirat. Dunia damai, tentram, nyaman, bahagia karena keyakinan yang sempurna dalam dirinya. Dan beralih dari keyakinan harta dunia kepada keyakinan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah. Dengan amal akan selesai masalah, dengan sholat akan selesai masalah, dengan tawajuh kepada Allah dan mengikuti cara yang diajarkan oleh Rasulullah, masalah akan selesai dengan mendapatkan ridhonya Allah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian muncullah penyimpangan-penyimpangan. Kita lihat pada zaman sekarang, penyimpangan dalam umat ini, penyimpangan-penyimpangan yang dianggap benar. Hawa nafsu jadi pemenang dan umat ini pun menjadi terpecah. Salah satu faktor paling nyata yang menyebabkan perpecahan umat, apa itu? Perselisihan dalam masalah akidah dan membuat perkara baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama, dalam beribadah. Allah telah mengingatkan dalam firman-Nya yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Surat Al-An'am ayat 153. Para ulama telah menegaskan makna ini adalah perkara baru dalam ibadah. Perkara baru dalam ibadah pasti akan diiringi dengan perpecahan, sebagaimana sunnah akan diiringi dengan persatuan. Perkataan ulama banyak memberi titik terang kepada kita akan makna perkara yang baru. Ia berkata, perkara berbahaya yang nyata bagi setiap orang yang beriman kepada Allah, yang berakal sehat, adalah perkara bid'ah, perkara baru dalam ibadah yang telah memecah belah persatuan umat, mencerai-beraikan keutuhannya, mencabik-cabik eksistensinya, hingga umat ini terpecah menjadi berkelompok-kelompok dan berpartai-partai, satu sama lain saling memusuhi dan bahkan menghalalkan darahnya. Tersebarlah permusuhan
dan kebencian di antara mereka. Sehingga musuh-musuh Islam memanfaatkan celah untuk masuk dalam tubuh umat Islam dan membinasakan mereka disebabkan perpecahan ini. Orang-orang kafir akan terus memanas-manasinya, akan terus mengipas-ngipasinya agar perpecahan semakin membesar, api permusuhan semakin besar, membakar kaum muslimin. Oleh karena itu, datanglah celaan terhadap perbuatan baru dalam ibadah ataupun bid'ah dalam agama. Melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami, dalam Islam ini, yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Imam Qatadah berkata, manusia tersebut adalah pembuat bid'ah dalam hal akidah, yang mengajak manusia untuk ikut mengerjakan sesembahan selain Allah juga. Dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, tidak ada persekutuan kecuali ujung-ujungnya adalah mendustakan takdir. Dan kalian, wahai umat Islam, akan diuji dengan mereka. Maka jika kalian bertemu dengan mereka, orang-orang yang salah akidahnya, tauhidnya, jangan beri kesempatan kepada mereka untuk ikut campur dalam urusan kalian hingga kalian dimasukkan ke subhat, perkara-perkara yang tidak jelas. Berhati-hatilah dalam menuntut ilmu. Al-Hisham menyampaikan bahwa Al-Hasan berkata, janganlah kalian duduk bersama ahli ahwa, pengikut hawa nafsu. Jangan duduk akrab hari-hari bersamanya. Kalau duduk untuk menasihatinya, duduk untuk menarik hatinya, duduk untuk mengalihkan hawa nafsunya agar ikut sunnah Nabi, itu menemani yang baik. Jangan mendebat mereka ahli hawa, jangan mendebat pengikut hawa nafsu, dan jangan mendengarkan dari mereka pengikut hawa nafsu yang ia katakan sesuai dengan hawa nafsunya. Yahya bin Abi Katsir berkata, jika kamu bertemu dengan ahli bid'ah, orang yang sering membuat perkara baru dalam ibadah, dalam agama, di jalan atau di mana kamu bertemu, maka ambillah jalan lain. Dan masih banyak nas lain yang mengingatkan akan bahaya ahli bid'ah, pelaku-pelaku ibadah yang baru. Dan jangan juga mudah membid'ahkan orang lain. Di antara ciri khusus
ahli sunnah wal jamaah ialah ia merupakan jamaah yang senantiasa menjaga persatuan hati dan persatuan kata dari kaum muslimin, serta menyelesaikan perpecahan dengan mengembalikan orang-orang yang berselisih dan ahli bid'ah pada manhaj yang benar yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama katakan, kalian mengetahui kaidah yang agung yang termasuk gabungan dari ajaran Islam, yaitu menyatukan hati, menyatukan kalimat, menyatukan tujuan, maksud, dan memperbaiki hubungan antar sesama. Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surat Al-Anfal, dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu. Ayat lain juga memerintahkan persatuan serta melarang perpecahan dan perselisihan. Oleh karena itu, Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah ahlu jamaah, orang-orang yang senantiasa berjamaah. Sebagaimana orang yang keluar dari jamaah ini adalah al-furiqah, orang yang berpecah belah. Demikian juga di antara ciri khusus Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka mampu mengontrol perbedaan pendapat, perbedaan ijtihad, hingga tetap berwujud persatuan umat Islam. Syekh Abdul Hadi Al-Misri, ia berkata dalam menjelaskan ciri khusus tersebut, Ahlussunnah wal Jamaah juga berselisih dalam masalah ilmiah dan amaliyah mereka, tapi akhlak baik mereka mampu menguasai diri mereka meskipun perselisihan yang terjadi cukup meruncing, seperti adab ikhtilaf, berselisih yang merupakan kasih sayang, lemah lembut, dan saling menghargai masalah pokok, yaitu menjaga keutuhan persatuan serta menjauhkan perpecahan dan tuduhan. Mereka saling berdiskusi tentang masalah ilmiah dan amalia dengan tetap menjaga kasih sayang dan loyalitas sesama mereka. Para ulama telah mempertegas masalah ini dengan perkataannya. Para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan ulama setelah mereka, jika berselisih tentang suatu masalah, mereka akan mengikuti perintah Allah yang tertera dalam Al-Quran. Dalam firman Allah yang mafhumnya, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka sering berselisih dalam masalah ilmiah dan amalia dengan tetap menjaga kasih sayang, kesucian, persatuan, dan persaudaraan dalam Islam. Para ulama salaf telah meletakkan dasar-dasar dalam bermuamalah dengan ahli bid'ah dan orang-orang yang menyelisih mereka. Dasar-dasar yang harus dijelaskan dan diajarkan kepada umat Islam, terkhusus bagi orang yang aktif untuk membangkitkan Islam. Bid'ah telah muncul sejak kurun pertama, sementara Ahlussunnah wal Jamaah telah berinteraksi dengan kelompok-kelompok pencetus, kelompok-kelompok yang telah membuat bid'ah. Sejak terjadi perseteruan antara orang-orang Khawarij dan Imam Ali bin Abi Thalib, kita sangat perlu untuk mengaji kembali dan mengetahui cara mereka, kemudian mengikuti jejak langkahnya.